Oke, selamat pagi adik-adik. Kita akan coba untuk membahas soal di larutan penyangga atau buffer pada bab kesetimbangan ion-ion dalam larutan. Nah, sekarang kita beranjak ke contoh soal nomor 3 ya. Kakak bacain terlebih dahulu untuk soalnya. Ini nomor 3 ini asam asetat memiliki nilai Ka 10 pangkat min 5 bila dibuat larutan penyangga dapat dengan melarutkan 0,2 mol asam asetat dan 0,02 mol natrium asetat dalam 1 liter air. Maka larutan ini memiliki pH sebesar, ya jadi di sini sudah ada pilihannya, A, B, C, D, E, ya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita akan coba jawab dulu ya adik-adik ya, untuk soal nomor ini. Jawab you. Ini warna kuning nih, ya ceria nih. Ya, nanti dulu biar kelihatan adik-adik ya. Nah, adik-adik, seperti biasa, jika kita ketemu dengan pertanyaan menanyakan pH buffer, nanti kita akan coba terlebih dahulu identifikasi. Nah, ini larutannya itu terbentuk dari apa sama apa gitu ya. Jadi, larutan buffer ini buffer asam atau buffer basa ya. Nah, kita lihat ya, asam asetat nih. Ya, larutan penyangga dapat dibuat dengan melarutkan 0,2 mol asam asetat ini dan 0,02 mol natrium asetat. Berarti ini ya. Nah, di sini kita lihat ada asam lemah, asam lemah. Nah, di sini kita lihat ada garam, ya ada asetatnya nih. Dia punya basa konjugasinya. Nah, udah jelas ya berarti adik-adik ya ada asam lemah dan basa konjugasi. Berarti buffer ini buffer apa? Ayo, ada yang bisa? Tuh, yang di belakang sana tuh, yang ngacung. Nah, betul. Jadi buffer ini adalah buffer larutan penyangga asam, ya. Nah, karena kakak ulangi lagi, ini ada asam lemah dan ada basa konjugasi, ya. Jadi kalau sudah jelas seperti ini, kita tinggal, nah, gunakan saja persamaannya. Seperti tadi ya. Jadi pH sama dengan pKa, ya, pKa min log, oke, konsentrasi CH3COO-nya, asam lemahnya ya, asam asetatnya, ya. Kemudian konsentrasi apa? Basa konjugasi atau dalam hal ini CH3COO-nya adik-adik. Ya, sudah jelas ya? Nah, kemudian adik-adik, seperti biasa aja kita langsung masukkan aja, nanti kita ketahuan apa yang belum kita punya gitu ya. Nah, PK-nya udah punya belum? K-nya udah punya Kak, berarti PK-nya belum, berarti kita cari min log 10 pangkat min 5. Jadi 10, min log KA ya, KA-nya 10 pangkat min 5. Kemudian min log konsentrasi CH3COH-nya berapa? Lihat adik-adik, ini 0,2 mol asam asetat dan 0,02 mol natrium asetat dalam 1 liter air. Jadi kalau di soal ini sudah diketahui kalau kita sebelumnya itu mengasumsikan ya dalam 1 liter air, maka di soal nomor ini maka kita harus mencari dulu konsentrasi dari CH3COOH-nya ya. CH3COOH-nya nih adik-adik ya. Kemudian kita juga belum tahu nih konsentrasi CH3COO- ya adik-adik. Nah, ya. Jadi kita harus cari dulu konsentrasinya berapa nih, ya, dalam molaritas. Oke, karena yang diketahui adalah mol dalam 1 liter air. Nah, oke, kakak ganti dulu nih biar kelihatan. Jadi kita harus cari dulu konsentrasi atau molaritas dari CH3. Nah, tandanya gini. CH3COOH. Ya. Adik-adik bisa langsung saja karena sudah diketahui molnya. Ya, CH3COH ini jadi 0,2 mol dibagi 1 liter. Ya, molaritas itu kan mol per liter ya.
Jadi kita dapatkan 0,2 molaritas. Ya. Nah, kalau nanti jadi kita udah tandain dulu ya. Nah, ini nanti kita masukkan kemana nih? Nah, untuk konsentrasi CH3COmin, ya, adik-adik seperti biasa, CH3COmin ini kita sudah punya nih, sudah punya 0,02 mol natrium asetat, ya. Ya, kakak tandain dulu. Nah, gitu. Nah, untuk CH3COmin, ya, kita sudah punya molnya belum? Belum punya, ya. Jadi konsentrasi CH3COmin itu adalah X mol, ya, bagi 1 liter. Nanti kita dapat berapa? Itu. Nah, pertanyaannya kita belum punya mol dari CH3COmin-nya. Caranya gimana? Untuk mengetahui seperti biasa kita menggunakan CH3COONa. Dia akan terionisasi sempurna menjadi CH3CO, sorry, kita hapus dulu ya. CH3, nah kan lebih enak yang lihatnya ya. CH3COO- ditambah Na+. Jadi kayak seperti soal nomor pertama tadi, ya. Awal reaksi, ketika bereaksi, dan akhir reaksi. Awal reaksi dia punya 0,02 mol. Nah, ketika yang CH3COO-nya belum terbentuk, Na belum terbentuk. Ketika bereaksi, 0,02 mol ini akan bereaksi berubah menjadi CH3COO- terionisasi ya. Berapa banyak? 0,02 mol. Na-nya berapa? Sama, 0,02 mol. Nah, seperti ini. Ketika akhir reaksi 0,02 mol CH3COONa ini karena habis. Dia akan berubah menjadi 0,02 mol CH3COmin dan 0,02 mol Na+. Nah, ini adik-adik nanti yang kita gunakan. Jadi kita masukkan ke sini 0,02 mol dibagi 1 liter jadi 0,02 molaritas. Ya, jadi kita udah punya nih ya. Nah, konsentrasinya udah punya nih. Jadi adik-adik nanti kita tinggal masukkan ya. Nih, kakak ganti dulu nih biar kelihatan. Nanti kita tinggal masukkan sini yang CH3COH-nya. Ya. Sedangkan yang ini kita tinggal masukkan ke sini adik-adik. Nah, kayak gitu. Oke, udah ya. Jadi kita tinggal masukkan saja nih adik-adik. Min log 10 pangkat min 5 kurangi log. Nah, karena angkanya sudah kita dapat 0,2 molaritas dibagi 0,02 molaritas ya, spread. Maka kita akan mendapatkan pH-nya ya, itu sama dengan 4 adik-adik. Oke. Nah, jadi nanti adik-adik samakan hitungannya dengan hitungan kakak. Jadi pH yang akan kita dapatkan nanti ketika larutan penyangga ini sudah dicampurkan adalah 4 adik-adik ya. Oke, sampai sini sudah cukup jelas adik-adik. Jadi jawabannya tadi apa? Jawabannya B. Oke. Nah, seperti itu adik-adik ya. Sudah cukup jelas ya? Oke, untuk soal nomor 3 ini sampai sini dulu ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.